Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini kita pertemuan yang ke-25 ya teman-teman ya. Mohon maaf minggu lalu kakak sakit teman-teman, gak enak badan. Jadi digantiin ya sama Kak Adit ya. Minggu lalu pada hadir gak? Hadir ya? Digantiin sama Kak Adit ya minggu lalu. Jadi Kak Adit itu adik kelas kakak teman-teman, dulu pas kuliah. Jadi udah kenal lama kakak sama Kak Adit. Nah, kebetulan yang gantiin tuh Kak Adit gitu ya. Oke, eh kalau gitu tanpa berlama-lama kakak langsung share screen ya. Oh iya, di sini ada Ilyas ya. Ilyas ikut kelas pengganti aja. Jadi ikut belajar bareng-bareng kita hari ini dari kelasnya Kak Nadia. Oke. Adilah. Nadila betul. Nadila, sorry. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar variabel dalam game. Ya, setelah 2 pertemuan kita belajar variabel. Nah hari ini kita akan masih belajar variabel ya, karena memang modulnya modul variabel ya. Modul yang kelima itu modul variabel. Oke, eh sebelum kita lanjut, kakak mau tanya nih satu-satu ya. Teman-teman main gamenya game apa aja nih? Coba dari Ilyas dulu. Ilyas main gamenya game apa? Yang paling sering dimainin? Mobile Legend aja. Oke, Mobile Legend. Kalau Gio apa Gio? Banyak sih. Banyak. Apa aja tuh? ML, Mobile Legend. Oke. Terus FF, FF. Oke. Terus IE, FT. IE. Ya. Oke. Oh, iya sports yang Nah, bola-bola itu itu. enggak ada balik namanya. Udah pisah sama Roblox. Pura ya? Sama Roblox. Oke. Kalau Bima, apa Bima? Roblox dan Sosisman. Sosisman. Oke, Roblox dan Sosisman. Kalau Fahri, Fahri mati mic-nya. Coba nyalain dulu mic-nya Fahri. Masih lupa gamenya apa, Hmm. tapi masih main game. Oke, gamenya lupa ya. Ya udah. Tapi ada game yang Fahri inget gak? Yang Fahri suka? Yang ingat tuh lupa ya. Lupa ya. Ya udah deh. Kalau Albi terakhir, Albi apa sukanya main gamenya? Roblox. Roblox. Oke. Berarti rata-rata sukanya Mobile Legends sama Roblox ya. Oke, karena hari ini kita akan membahas variabel di dalam game, jadi kakak akan memberikan banyak contoh-contoh variabel di dalam game yang sering teman-teman mainkan gitu ya. Jadi kakak akan ambil contoh dari Mobile Legends dan Roblox. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut nih, kakak mau tanya lagi, ada yang masih ingat variabel itu apa? Ayo, masih ingat gak variabel itu apa? Tidak ada? Oke, kakak kasih clue. Variabel adalah tempat. Tempat untuk apa? Tempat penyimpanan. Betul, mantap Gio. Tempat penyimpanan. Apa yang disimpan Gio? Atau yang lain? Apa yang disimpan? Data-data. Data-data, betul sekali. Masih ingat nggak bentuk data dari variabel itu ada berapa? Ada? Ti? Ti? Iya. Ti? Nah, Masa ti? 3. Tiga dong. Ada 3 ya teman-teman ya. Oke, ada yang masih ingat nggak apa aja? Ada yang bentuknya adalah hu, huruf ya. Huruf atau kata. Nah, terus selain huruf apa lagi? angga. Angka, betul. Yang terakhir apa yang terakhir? Wah, Lo, lo, gi, Logika. logika. True atau true dan False. false, betul. True dan false. Jadi ada 3 bentuknya ya. Ada yang bentuknya teks, kata ya. Terus ada yang angka dan juga ada yang logika. Logika itu true atau false. Nah,
variabel-variabel tersebut, teman-teman, tanpa teman-teman sadari, itu ada di dalam game yang sering teman-teman mainkan gitu ya. Misalnya di dalam Mobile Legend ya, di dalam Mobile Legend. Nah, atau di dalam Roblox ya. Kakak akan cari kesamaan Mobile Legend dan Roblox. Nah, di dalam game Mobile Legend dan Roblox itu biasanya setiap player itu punya apa, teman-teman? Untuk identitas player tersebut. Nickname. Punya nama. Nickname, betul. Nickname atau username gitu ya. Benar nggak? Nickname atau username. Nah, itu adalah variabel, teman-teman. Jadi, variabelnya disebut variabel nickname. Gitu ya. Variabel nickname. Nah, variabel nickname itu bentuknya variabel datanya apa, teman-teman? Bentuk datanya apa? Huruf. Huruf, betul. Dan angka. Huruf dia. Karena walaupun ada angkanya, dia akan masuk ke dalam variabel yang kata gitu ya. Misalnya namanya adalah Gio 123 gitu. Itu kan biasanya username kayak gitu ya, ada angkanya. Atau kalau yang ngikutin Mobile Legend nih, ada pro player yang namanya ada hurufnya, ada angkanya. Tahu gak siapa? Tahu. Siapa? Emperor. Emperor ada huruf, iya ada hurufnya tapi nggak ada angkanya. Yang ada Season angkanya, 2. MPL season 2. iya MPL Season 2 Emperor ya. Emperor emang ada angkanya namanya. Kenapa MPL season 2? Iya, betul. Emperor ada di MPL Season 2. Tapi username-nya ada angkanya nggak? Ada ingatku. Ada. Angkanya berapa? Emperor garis bawah 1 dari UR. Oh gitu ya. Kakak kurang tahu deh. Atau ini yang di RRQ siapa tuh? Yang badan besar. Ada angkanya. Lemon, banana, XP, Ira. XP. Irat. XP Land. 1 RRAD. Udah pensiun sekarang. Lemon, kudu. Bukan. Irat. 1 RRAD. XP Land, XP Land. Tahu nggak? R7 teman-teman. Oh iya. R7 kan? R7 itu ada huruf, ada angka. Nah, tapi dia masuk ke dalam Irat. variabel data jenis kata gitu ya, jenis huruf, bukan angka. Oke. Nah, selain variabel yang jenisnya huruf, ada juga variabel yang jenisnya angka. Biasanya apa? Variabel yang jenisnya angka. Kalau ID. ID, betul sekali. ID itu kan biasanya angka semua ya. Iya. Selain ID Password. apa lagi? Password. Oke, password juga boleh. Tapi kalau password itu masuknya ke variabel huruf, teman-teman. Karena dia ada hurufnya. Jadi kalau ada huruf dan angka, dia tetap masukinnya ke dalam huruf. Tapi kalau angka saja, dia akan masuk ke dalam variabel angka gitu ya. Terus ada skor, bener gak? Ada skor ya. Di dalam Roblox ada skor, di dalam Mobile Legend ada skor gitu ya. Misalnya Oh kalau iya, ada itu. Mobile Legend tuh skornya kill sama assist gitu ya. Bener Kalau gak? biasanya disampah sama musuh. Iya. Sama nanah aja. Iya, itu kan ada skor bentuknya angka gitu ya. Dan juga ada logika, teman-teman. Tahu nggak kalau logika, variabel logika itu biasanya di dalam game digunakan untuk apa? Benar atau tidaknya jawaban? Iya, betul. Tapi di Mobile Legends emang ada jawaban? Tak lah. Nggak ada kan? Nah, makanya Tak. variabel logika yang dipakai di Mobile Legends itu ya, di Mobile Legends atau Roblox, itu adalah untuk menentukan dia menang atau kalah gitu. Karena true dan false. Kalau true dia menang, kalau false dia kalah, gitu ya. Makanya eh, variabel logika itu juga digunakan di dalam game, gitu ya teman-teman. Oke, jadi sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang contoh-contoh variabel di dalam game, teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Paham ya teman-teman ya? Oh ini udah ada Zafran, udah ada Albert, Shiva juga baru masuk. Oke, Ih, gurunya mirip yang mirip apa? yang di modul ini, yang gambar mirip Xabi Alonso mukanya. Oh ini, iya benar. Ah, Mirip Xabi Alonso ya. Xabi Alonso pelatih dari mana?
Spanyol. Spanyol. Klubnya? Barca. Ya, Bukan. Pelatih Madrid. Bayer Leverkusen pokoknya. Iya betul. Leverkusen. Oke, mantap Pelatih kawan bolanya. yang Oke. sekarang lagi OB. Welcome Shiva, Zafran, sama Albert. Oke, kita lanjut ya. Kita baru mulai juga kok. Oke. Buat yang baru datang, kakak recall sedikit ya. Tadi kita belajar, hari ini kita akan belajar variabel dalam game. Variabel itu kalau teman-teman masih ingat, variabel itu tempat untuk menyimpan data. Ya. Jenis dari data pada variabel itu ada 3. Ada yang jenisnya huruf atau kata, terus ada angka dan ada logika. Nah, di dalam game itu menggunakan variabel. Misalnya kalau variabel kata itu digunakan di dalam game dalam bentuk username gitu ya, atau nickname. Nah, itu kan pakainya huruf atau kata gitu ya. Terus kalau misalnya variabel angka atau bentuknya angka, itu biasanya digunakan di dalam game dalam bentuk score gitu ya. Terus kalau misalnya variabel yang bentuknya logika itu kan ada true dan false ya. Nah, itu digunakan di dalam game dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Kalau misalnya skornya true atau benar, maka dia akan menang. Tapi kalau skornya false atau kalah, maka dia akan kalah. Gitu ya. Oke, Zafran, Shiva, Albert, bisa dipahami contoh-contoh variabel dalam game? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar memprogram bagaimana caranya menyimpan skor di dalam game, teman-teman ya. Kemudian kita juga akan belajar cara mengubah variabel ketika mengeksekusi aturan, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oh ya, nanti teman-teman silakan kerjakan nomor 7 dan 8 ya. Hari ini tugasnya nggak banyak, teman-teman. Hari ini tugasnya nggak banyak. Cuman ada 2 doang. Nah, nomor 7 ya. Nomor 7 juga cuman ada 2 soal. Nomor 8 cuman ada 1 soal. Oke, jadi kita akan mulai mengerjakan nomor 7 dulu dari yang soal nomor 1. Oke. Perhatikan ya teman-teman ya, kakak akan jelasin. Ini cukup rumit, jadi teman-teman tolong perhatikan. Oke, judulnya adalah musim petik apel. Coba kita jalanin ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada apel yang jatuh ya dari pohon. Nah, kalau kita baca deskripsinya, ini waktunya memetik apel. Apel-apel sudah jatuh sendiri dari pohon. Ada keranjang di bawah apel dan Anda bisa tahu berapa banyak apel yang jatuh ke dalam keranjang dan berapa banyak yang terlewat. Mari kita buat program itu. Nah, jadi berdasarkan deskripsinya teman-teman, jadi apel-apel ini berjatuhan dari pohon, tapi kita tidak bisa menggerakkan wadahnya ya, wadah untuk menyimpan apel. Jadi apel yang jatuh-jatuh ini akan didata nih. Di sini ada 2 ya, ada 2 variabel. Variabel pertama adalah pick ya. Pick itu artinya yang diambil atau yang masuk ke dalam keranjang. Dan yang kedua ada variabel miss atau yang terlewat gitu ya. Yang miss ini artinya apel yang jatuhnya di luar keranjang gitu ya, yang tidak tersimpan di dalam keranjang. Nah, jadi setiap apel yang tidak masuk keranjang, maka akan masuk ke dalam variabel miss ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nih apel-apel yang tidak masuk keranjang akan membuat skor miss-nya ini bertambah. Tapi apel-apel yang masuk keranjang akan membuat skor pick-nya itu bertambah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan kerjakan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Di sini ada 5 task, ada 5 tugas ya. Tugas pertama, kita harus membuat variabelnya dulu. Jadi kita ada 2 variabel yang harus dibuat, ada miss dan pick gitu ya. Kita cek di bagian variabel. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu membuatnya dari awal. Kita tinggal gunakan saja. Oke, kita cek deskripsinya. Untuk menghitung skor apel, Anda perlu variabel terkumpul atau pick dan juga terlewat atau miss gitu ya. Nah, variabel-variabel ini harus diatur 0 saat memulai proyek untuk menghindari kebingungan. Oke, langsung kita buat teman-teman. Jadi, variabelnya harus diatur menjadi 0. Nah, berarti kita akan menggunakan perintah set ya. Set itu fungsinya untuk mengatur ya. Jadi kita
kasih dua perintah setnya. Yang satu adalah pick, yang satu adalah miss. Kita atur pick dan miss-nya menjadi 0. Oke, sudah ya. Jadi ketika bendera hijau diklik, ketika kita proyeknya baru mulai, pick dan miss-nya skornya masing-masing masih 0 gitu ya teman-teman. Oke, kita kerjakan task kedua. Task kedua ini ada penempatan awal. Setiap ada penempatan awal langsung aja kita buat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada atur ukuran ke 50%, habis itu go to X ya. Di dalam go to X, di dalam X-nya ada random picker ya. Pilihan acak angka dari minus 230 hingga 43 dan Y-nya 180. Oke, langsung aja kita buat. Berarti pakai motion go to X dan Y ya. Habis itu pakai random picker, nah yang ini pick random ya. Kita taruh di X pick randomnya. Tadi skornya berapa? Angkanya berapa? Minus 230 sampai 43. Ya, kita taruh minus 230 sampai 43. Gitu ya teman-teman ya. Oke, habis itu Y-nya 180. Y-nya 180. Oke, nah kakak jelasin ya teman-teman ya. Jadi, kenapa kita harus menggunakan pick random minus 230 sampai 43? Agar apel yang muncul pada koordinat X itu arahnya dari mana ke mana, teman-teman? Masih ingat nggak? Kiri ke kanan. Betul, kiri ke kanan. Nah, jadi titik dari koordinat X-nya itu bisa berpindah-pindah gitu ya. Nggak cuma dari satu titik aja. Jadi bisa aja dari minus 229 atau X-nya itu 3 gitu ya. Atau 5. Intinya dari minus 230 sampai 43 ya. Kurang lebih dari ujung sini sampai sini teman-teman ya. Sesuai dengan rentang atau lebar dari pohonnya gitu ya. Sedangkan Y-nya itu 180. 180 itu artinya di atas gitu ya. Jadi nanti apelnya akan keluar dari atas turun ke bawah. Oke. Oh, ini atur ukuran ke 50% dulu. Kakak lupa. Set size tuh ya kita atur. Set size tuh 50%. Oke. Sekarang kita buat apelnya jatuh. Ya, di sini kita pakai repeat forever. Terus ada ubah Y sebesar minus 5. Ini artinya bergeraknya kemana teman-teman? Kalau Y-nya minus 5. Bawah. Bawah, betul. Karena angkanya Minus. Dan Y. betul sekali. Dan koordinatnya Y. Mantap, Gio. Good job. Oke. Di sini ada perintah turn ya atau putar 25 derajat agar apelnya itu seolah-olah berputar ketika jatuh gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita taruh ya. Repeat forever, habis itu ubah Y ya. Change Y by atau ubah Y sebesar minus 5 biar dia geraknya ke bawah dan putar turn ke kiri 25 derajat. Oke. Sekarang kita akan buat yang bawah, menghitung apel tidak tertangkap. Nah, ini tinggal kita pakai aja ya. Di sini ada if, ya, ada if. Terus di sini ada operator yang lebih kecil. Jadi posisinya lebih kecil dari minus 180. Baru mulai, Bu. Jika posisinya lebih kecil dari 180, maka ubah miss sebesar 1. Jadi nanti variabel miss-nya akan bertambah 1 poin. Gitu ya. Habis itu nanti dia akan balik lagi nih ke posisi atas lagi. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita buat pakai if ya. If, nah di dalam sini ya berarti ya. If posisinya lebih kecil dari 180, nih udah disediain teman-teman. Tinggal dipakai aja. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ubah Y sebesar 1. Jadi nanti skor dari miss-nya akan bertambah. Ubah miss sebesar 1. Habis itu kita balik lagi nih ke posisi atas lagi ya. Nah ini sebenarnya bisa kita copy aja nih teman-teman. Duplicate ya. Kita taruh bawahnya. Oke, habis itu sekarang kita hitung apel yang masuk ke keranjang. Nah, yang masuk ke keranjang ini juga sama ya. Kita bisa duplikat aja nih yang ini. Jadi mirip-mirip ya. Tapi operatornya kita hapus. Kita buang. Kita ganti menjadi touching color. Gitu ya. Kita ganti jadi touching color, terus chance-nya diganti dari miss jadi pick. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh ini udah mulai nih dari tadi.
Oke, teman-teman. Kakak jelasin ya programnya ya. Jadi di sini ada ketika kita pencet bendera hijau, kita atur pick sama miss-nya menjadi 0 nih masing-masing. Habis itu kita ubah ukuran dari apelnya jadi 50% biar kecil. Dan juga apelnya ini nanti akan muncul dari koordinat X yang random ya. Bisa dari rentangnya adalah dari dari minus 230 sampai 43. Dan koordinatnya 180, artinya di atas. Nih, di sini nih, di atas ini. Oke, habis itu di sini kita pakai repeat forever. Kenapa pakai repeat forever? Karena di sini kita menggunakan logic ya. Condition, sorry. Pakai condition ya. Ada if di sini. Ada jika. Jika itu atau if itu adalah condition. Nah, terus di dalam repeat forever di sini ada change y by minus 5 agar apelnya itu turun ke bawah gitu ya. Dan dikasih turn 25 derajat agar seolah-olah apelnya berputar. Nah, habis itu di dalam perintah condition atau if ini dikasih ini ya, dikasih operator jika y posisi y-nya itu lebih kecil daripada minus 180, maka miss-nya akan bertambah gitu ya. Nah, kenapa y-nya itu lebih kecil dari 180? Karena tebakan kakak ya, minus 180 ada di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya lewat ya, apelnya lewat dari batas wadahnya ini atau bowl ya, maka artinya dia tidak masuk ke dalam bowl-nya. Karena kalau masuk, nanti dia akan pakai condition yang kedua gitu ya. Nanti kalau apelnya menyentuh warna ini, maka yang bertambah adalah skor dari variabel pick gitu teman-teman. Nah, nanti kalau variabel miss atau pick-nya sudah bertambah masing-masing satu, nanti akan kembali lagi ke posisi awal ya, ke atas lagi nih, ke sini lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kalau teman-teman lihat, sudah berhasil ya. Kalau apelnya keluar, maka variabel miss-nya akan bertambah, tapi kalau apelnya masuk ke wadah atau ke bowl, variabel pick-nya yang akan bertambah. Kalau kakak cek, sudah betul semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Tidak ada? Sudah cukup jelas penjelasan kakak? Dah. Dah ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang teman-teman yang mau foto, boleh. Silahkan, yang mau foto programnya silahkan difoto. Sudah? Dah. Dah ya? Sudah difoto semuanya? Dah ya, gampang ya, harusnya di soalnya juga udah dikasih tahu semuanya. Oke, nah soal nomor 2 teman-teman, ini jangan lupa di save ya nanti ya teman-teman ya. Oke. Soal nomor 2 itu mirip dengan soal nomor 1 ya teman-teman ya. Tapi bedanya adalah soal nomor 2 itu kita bisa memindahkan bolnya menggunakan menggunakan keyboard ya, kanan kiri. Gitu ya. Nah, kita harus tangkap bolanya nih sampai 5 kali untuk menang. Nah, kalau misalnya tangkapnya 5, maka dia akan menang. Nah, teman-teman gunakan program dari soal sebelumnya untuk membuat bolanya ini jatuh, gitu ya. Intinya biar bolanya jatuh, programnya sama persis. Nah, teman-teman tinggal pikirin gimana cara gerakin bolnya ya ke kanan dan ke kiri, dan juga gimana caranya bikin condition kalau misalnya tertangkapnya itu sudah 5, maka akan ganti background dan menyelesaikan gamenya ya. Jadi ganti background ke you win gitu ya. Background UV-nya udah ada, Kak? Background you win-nya udah ada nih. Oh, Background. ada. Nah, ini udah ada nih. Ada dulu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal custom aja. Jadi tinggal diduplicate ya. Duplicate habis itu tinggal ditambahin kata. Oke. Ini misalnya kita tulis aja Oke. you win gitu ya. Nanti tinggal diatur aja lah posisinya, terus hurufnya gitu ya, atau besarnya fontnya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini nomor 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, oke. Yang penting teman-teman bisa bikin bolanya ini jatuh dulu. Nah, nanti bolanya bisa bergerak dan condition dia menang atau kalahnya nanti teman-teman pikirkan kira-kira seperti apa caranya. Udah boleh share screen?
Oke, sekarang teman-teman silahkan buka website Algorithmics-nya, kerjakan nomor 7 dan share screen. Waktunya waktunya 20 menit aja deh. Sampai 19.50. Yang ada pertanyaan langsung panggil kakak aja ya, teman-teman ya. Halo Kak, Ya, halo. mau minta tolong ini buat masuk apa aplikasinya gimana caranya? Mulai share screen dulu. Oh, ke yang mana sih Kak? Lupa lagi saya. Ke Zoom dulu. Ke Zoom. Ya, buka Zoom-nya. Udah buka Zoom-nya belum? Sudah. Terus Oke, terus ada tombol di tengah itu ya tulisannya share ini share ya. screen, warna hijau. Oke. Oke. Nah, Sudah, terus buka Google Chrome. Oh, udah nih ya, buka Google Chrome udah ya. sudah. Coba digedein Google Chrome-nya. Bentar. Ini Zoom. Ya, digedein itu. Tab-nya digedein. Bukan yang atas. Atau ku gerakin aja deh. Ya. Klik approve. Tuh. Oke. Albertnya mana Albertnya? Ini Albert sih ini bukan. Lagi ke air tadi. Oke. Albert, perhatikan ya Albert ya. Ini kakak bantuin. Albert, sini duduk. Oke, Albert perhatikan ya cara bukanya ya. Ini udah pertemuan 25. Jadi harusnya udah 25 kali buka website. Harusnya udah hafal gitu. Oke. Nih Albert kalau misalnya buka Google Chrome ya, habis itu klik tab baru nih, ada tombol Ya, plus di atas. Nah, ini udah ada website yang tersimpan. Nah, Albert tinggal klik aja nih yang algorithmic login nih yang tengah gitu ya. Atau yang kursus ini deh, yang kursus. Sama aja. Klik yang kursus. Nah, nanti Albert masukin akunnya Albert. Masih inget gak akunnya? ingat nggak? Coba masukin akunnya. Karena Coba. kita juga nggak hafal. Apa username Albert? Albert M. Tambahin M. Kak, aku boleh izin ke toilet gak? Boleh LB, silahkan. Tunggu. Albert M. Nah, Nah, oke. Passwordnya ingat gak? Passwordnya 3447. Dicatat ya. Username sama 3447. passwordnya harus dicatat, Albert. Udah Tiga, pertemuan tiga, 25 soalnya nih. Jadi kalau masih lupa, 3447. Oke. Dicatat ya Albert ya. Username sama passwordnya dicatat. Cara bukanya juga diingat-ingat. Oke Albert? Iya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Kak, mana? Kak, 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 mana? Ya,
Yo. Kenapa ini udah benar kok? Cek. Tak Eh, bisa. kakak cek coba. Ah, Coba ditutup soalnya, ditutup. kok juga ada gambar gininya? Ah, kayak websitenya ini deh. Crack deh. Coba di refresh. Disimpan Alamak. dulu, simpan dulu. Jangan lupa. Oke. Udah. Refresh. Alamak. Ayolah bisa. Ayolah. Apa sih orang nomor 2? Gue bisa sih. Nah, Nah, oke, coba cek sekarang. ya. Hah? Masih Oh salah. yuk. Kurang. Bentar. Apa yang Bentar. kurang? Oh, kakak tahu salahnya di mana. Coba lebih Nah, teliti iya. susunan kodenya. Nah, ini ubah bukan change. Ini bukan ubah. Change ya Allah. Ini. Kak, ada yang mau saya copy. Ya, Kenapa putih semua ini? Nggak muncul-muncul. coba di refresh lagi, Nah, Albert. Bapak bilang ada yang mau saya duplikat yang tadi. Coba websitenya di refresh lagi. Klik yang itu, yang lingkaran di kiri atas. ya Kak, makasih. Panah melingkar. Nah, itu. Nah, Ya bisa Kak, makasih. Oke. BTW Kak, ini yang nomor 2. Itu Nomor garis bawahnya itu di mana Kak? apa? Garis bawah. Tempat Garis bawah bawah. itu. Iya. Kan jatuh. Kayak jatuh. Alamak. Hilang kan Kak? Nah itu hilangnya di berapa Kak? Garis bawah yang mana tuh? Kan ini kalau. Oh Kak jadi. Mengerti lah. Oke, coba dikerjain ya, Gio ya. Ya. Sip, semangat. Walah dari sekali. B.
Kakak izin ambil minum sebentar ya teman-teman ya. Oke, kakak udah balik. Kalau ada pertanyaan panggil aja ya teman-teman ya. Mister, ini gimana ya buat nambahin Yowin? Yowin. Yang ininya di backdrops. Ilyas itu kenapa tombolnya coba di refresh deh. Di save dulu, di save. Di save terus di refresh websitenya. Refresh. Ini. Ya save dulu. Terus refresh. Tahu gak refresh yang mana? Mana? Di kiri atas ada lingkaran. Nah, itu dia. Apa ini? Iya. Oke, terus ke background lagi, Ilyas. Oh, Mantap. Nah, ada huruf T. Nah, itu untuk nambahin teks. Nah, terus ketik aja deh. Gitu ya caranya ya. Nanti bisa diatur tuh, lebih besar, lebih kecil. apa? Baru mau nulis Yowin.
Kak, kayak apa ini? Betul kah? Kayak program sebelumnya. Oke, bolanya udah bisa jatuh belum? Ah, yuk. Woi, kebersamaan. Coba Eh, di ball-nya ada juga kayaknya tuh programnya. Coba cek sprite ball-nya. bol. Ya, bukan. Sprite ball, sprite. Ini bolanya. Bukan, itu bola. Sebelahnya apa tuh tulisannya? Coba cek sebelah kanan. Oh, Nah, itu juga ada tuh. Nah, makanya dia kayak gitu. Nanti sesuaiin ya, go to X. Go to X-nya Ini tuh angkanya disesuaiin, Elias. Oke, Gio nanya ya. Kakak cek Gio dulu. Kenapa Gio? kenapa? Kan udah belum selesai sih, guys. Oke. Ya, tapi pas aku mulai kok gini kak turun gitu. Hah? Oh hilang juga. Allah Akbar. Itunya juga hilang. Itu beda Gio sama program yang soal nomor 1. Coba disamain lagi. Ada yang Kakak, kurang. kakak kelihatan tuh bedanya di mana. Makanya dia geraknya ke kanan kayak gitu. atas. Ini Apa kan yang mau anu tadi ini sih? Ini apa? Apanya lah yang beda? Nggak tahu proyeknya maksudnya. Katanya tinggal nunggu tuh X-nya ini ada yang salah, nggak tahu. Kak Ilyas bingung ini apanya yang diganti. Oke, kakak cek ya. Ini hapus kak ini. eh itu ya hapus semuanya. Kalau kalau enggak nanti bolnya ikutan gerak. Nah, bolnya itu kan harus geraknya ke kanan dan ke kiri ketika dipencet apa? Pencet panah kanan sama panah kiri. Berarti pakainya apa? Biar gerak ke kanan dan ke kiri. Betul X nggak sih? Pakai if, bisa pakai if, terus dikasih Apa kak yang beda? operator atau sensor ya. Terus dikasih sensor ya. Atau bisa juga pakai event yang when space key press itu ketika tombol spasi diklik. Nah, spasinya nanti diubah jadi panah kanan sama panah kiri. Oke, kita balik ke Zoom dulu yuk. Waktunya udah habis, teman-teman. Kakak mau jelasin satu materi lagi. Kakak bantu stop ya, semuanya ya. Jangan lupa di save, teman-teman. Biar nggak hilang. Oke. Ada yang belum selesai nomor 1? Kalau belum selesai nggak apa-apa. Nanti teman-teman lanjutin setelah kelas. Oke. Sekarang kakak akan jelasin soal nomor 8 ya, teman-teman ya. Soal nomor 8. Kakak share screen lagi. Oke, soal nomor 8 hanya ada satu soal, teman-teman. Tapi soalnya ini cukup besar.
Oke, cukup besar. Oke, kita mulai jalanin aja. Teman-teman perhatikan ya. Judulnya pingpong. Kalau kakak pencet bendera hijau, ya, nanti ada sprite muncul nih. Hai, apakah Anda bermain pingpong? Nah, di sini kita disuruh ngisi nih nama player yang nantinya player kanan. Ya. Player kanan, misalnya kakak kasih namanya adalah Ronaldo, gitu ya. Ronaldo. Oke. Player sebelah kiri, sorry. Bentar. Sebelah kiri itu adalah Messi. Messi. Oke. Nah, kalau udah, jadi kita bisa ngegerakin player kiri itu pakai huruf W sama S. Ya. Kalau player kanan pakai panah atas dan panah bawah. Nah, jadi ini harus banyak-banyakan skor gitu ya. Yang skornya paling banyak nanti dia yang akan menang. Gitu ya. Dan bolanya bisa memantul di tembok dan juga ketika mengenai balok dari masing-masing player. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini kalau nggak salah yang skornya 5 duluan yang menang deh. Oke, coba kita biarin. Ah, iya benar. Nah, yang skornya 5 duluan yang menang. Yang menang yang Messi tadi ya. Sesuai dengan piala Ballon d'Or-nya. Banyakan Messi. Oke, kita cek. Program salam dan perkenalan dengan wasit. Wasit menanyakan nama para pemain sebelum pertandingan dan mengumumkannya. Bagaimana kita memprogram ini. Oke. Kita cek ya. Di sprite wasit atau referee, teman-teman. Nah, di sini sudah ada variabel yang disediakan. Sorry, teman-teman. Nah, ini aja. Ya, kakak udah buat ya programnya. Nah, di sini kita cek ya perbandingan sebelum dan sesudah dikerjakan. Nah, di sini kita harus mengerjakan ini ya, find out the names. Ya. Kita harus mendefinisikan variabel find out the names. Ini ya, udah ada variabelnya. Kita tinggal pakai aja. Oke. Nah, variabel find out the names ini akan kakak program seperti ini, teman-teman. Jadi kita ganti custom ke referee D yang D. Nah, referee D itu yang ini ya. Nanti dia akan menunjuk ke kanan gitu. Habis itu nanti wasitnya bakal nanya nih. Siapa nama pemain kanan? Gitu ya. Siapa nama pemain kanan? Nah, nanti pertanyaan siapa nama pemain kanan itu menggunakan sensor gitu ya. Atau sensing. Nah, sensor yang dipakai adalah sensor ask atau tanya. Di sini kita nggak dikasih tahu ya. Oke, nggak dikasih tahu. Sensor ask gitu ya. Nah, habis itu nanti kita atur player kanannya ke dalam jawaban. Nah, jawaban itu adalah variabel juga, tapi variabel yang sudah dibuat ya sama Scratch. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi nanti variabel jawabannya dimasukkan ke dalam variabel player kanan ya. Di dalam perintah atur gitu ya, teman-teman. Oke, habis itu nanti sprite-nya akan mengarah ke arah minus 90. Kalau ke arah minus 90 tuh arahnya kemana, teman-teman? Tahu nggak? Ke Kiri. kiri, betul sekali. Ke kiri ya, teman-teman. Nanti wasitnya akan ngadep kiri dan nanya, siapa nama pemain kiri? Gitu. Pakai sensor juga yang as. Habis itu nanti kita kasih lagi perintah atur player kiri. Ya. Player kiri nanti teman-teman buat aja variabelnya. Atau kalau misalnya belum, kalau udah ada tinggal dipakai, tapi kalau belum ada teman-teman buat gitu ya. Kita cek. Oh, belum ada nih. Kalau aslinya nanti teman-teman belum ada, jadi nanti teman-teman buat variabelnya sendiri ya. Player kanan dan player kiri. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita cek tas kedua. Program kontrol raket. Ya. Jadi kita harus mengontrol raketnya. Pemain pertama dapat mengontrol raketnya menggunakan tombol W dan S. Dan pemain kedua dapat mengontrol raketnya menggunakan panah atas dan panah bawah. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada sprite raket L. L itu left ya artinya ya. L itu left
dan raket right. Right itu kanan. Nah, di sini kakak udah buat juga programnya. Kalau kita cek raket L itu, nah di sini definisi atau define dari kontrol itu masih kosong. Jadi nanti teman-teman buat. Nah, caranya adalah, nah di sini kakak pakai repeat forever. Kenapa pakai repeat forever? Karena ada condition ya, ada dua condition. Jadi jika kakak pencet tombol W, maka nanti akan dia akan naik ke atas ya. Makanya Y-nya kakak ubah menjadi 10. Terus kalau huruf S, kakak pencet huruf S, nanti dia akan bergerak ke bawah karena ubah Y-nya kakak kasih angka minus 10, makanya dia akan bergerak ke bawah. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman perintah ini tinggal di-copy aja ke sini. Ya, tinggal di-copy ke sini dan diubah ya. Yang tadinya huruf S dan W diubah jadi panah atas dan panah bawah gitu ya. Nanti tombolnya diubah panah atas dan panah bawah. Karena ubah Y sebesar 10 dan minus 10-nya sama aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Habis itu apalagi kita cek tasnya. Tas ketiga berarti ya. Tugas ketiga. Menghitung bola yang tidak tertangkap. Temukan prosedur periksa gol dan buat programnya. Periksa gol. Oke, berarti adanya di On each boat. gitu ya. Adanya di ball. Coba kita cek. Periksa gol itu adanya di ball. Nah, ini dia. Checking the goal ya. Perintah checking the goal ini masih kosong. Kita harus buat ya. Di sini kakak udah buat nih, checking the goal. Nah, selain checking the goal, kakak buat juga checking the victory, teman-teman. Checking the victory di sini ada gak? Checking the victory. Nah, oh ya, ada dua ya yang harus kita buat ya. Checking the goal dan juga checking the victory. Jadi untuk mengecek kemenangan. Nah, ini mengecek kemenangan ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di game yang soal nomor 7 tadi, yang nomor 2. Ya, di nomor 7 yang soal nomor 2 yang nangkep bola, itu kan ada cek kemenangan ya. Kalau dia angkanya udah 5 maka menang, kalau belum 5 maka kalah. Nah, logikanya bisa dipakai teman-teman, pakai ini. Oke, kakak akan jelasin yang checking the goal dulu. Nah, checking the goal, di sini kakak pakai dua condition ya. Pakai jika di dalam operatornya ada yang operator lebih kecil, di sini kakak masukin variabel posisi X. Ya, berarti ada di sini nih. Variabel posisi X ada di gerakan. Kalau posisi X-nya kurang dari minus 230, maka dia akan mengarah ke arah acak ya. Pilihannya acak. Akan acak dari 60 sampai 120. Nah, habis itu nanti akan broadcast. Pakai broadcast message adanya di event. Broadcast goal sama broadcast right chord. Ya. Nah, ini yang nerima nanti adalah sprite ini, teman-teman. Sorry. Yang nerima itu referee bukan ya? Biarkan goal dan left chord. Goal dan left chord. Sebentar, kakak lupa nih. Oh, nanti yang nerima adalah variabel ini ya. Sorry. Variabel skor sama player kiri dan player kanan, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu ada condition yang kedua. Kalau posisi X-nya lebih besar dari 230, maka nanti bolanya akan mengarah ke arah ini ya, minus 60 sampai minus 120. Gitu. Habis itu nanti kita broadcast juga goal sama broadcast left chord. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Habis itu
Di sini kita harus mendefinisikan kemenangan. Nah, kemenangan kalau misalnya skor dari player kirinya 5, maka kita akan set variabel win untuk player kiri. Jadi yang menang adalah player kiri. Terus kita akan broadcast victory. Nah, yang menerima broadcast victory itu harusnya adalah background ini ya. Bukan. Harusnya adalah referee, teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Ketika aku menerima victory. Oke. Habis itu kalau yang skornya 5 adalah player kanan, sama. Nanti akan kita set kemenangannya untuk player kanan dan akan broadcast victory juga. Gitu ya. Oke, terakhir deskripsi pemeriksaan kemenangan. Oh, ini dia. Checking the victory ya. Kita mendefinisikan kemenangan. Nah, selain itu teman-teman, kakak buat 2 sprite di sini. Ini ide kakak aja ya. Ini kakak ngide aja ya. Jadi ada perbedaan sedikit teman-teman. Permainan yang kakak buat sama yang dicontoh. Misalnya ini kakak, ini Ronaldinho. Oke. Nah, di sini kalau misalnya nyekor, nanti ada yang nyebutin nih skornya nih. Ronaldinho skornya 2, kakak skornya 3. Walaupun di sini juga udah kelihatan ya sebenarnya ya. Di dalam variabel skor udah kelihatan gitu. Skor pemain kanan berapa, skor pemain kiri berapa. Gitu. Tapi kakak pengen ngide aja sih nambahin. Nah, ini pakai perintahnya ini, teman-teman. Pakai ketika aku menerima start, terus ketika aku menerima left chord. Nah, left chord tuh yang itu ya berarti ya. Yang ini ya, left chord dan right chord. Ya. Kalau yang ini menerimanya left chord, ya, yang warna ungu. Kalau yang warna orange menerimanya right chord. Gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau sprite yang 1 dan 2 terserah teman-teman mau tambahin apa enggak. Tapi nanti teman-teman bakal kakak suruh fotoin ya. Jadi kalau misalnya mau buat tinggal ikutin aja kode yang sudah kakak buat. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Ini diem bingung apa paham? Semoga paham ya. Teman-teman nggak perlu pusing, nanti teman-teman tinggal fotoin aja programnya ya. Oh iya teman-teman, di sini sebenarnya teman-teman, ini masih bug ya. Jadi game ini nih masih bug sebenarnya. Kakak udah nanya ke tutor-tutor lain juga, katanya memang game ini bug. Jadi kalau teman-teman lihat, nih skornya udah 7-9, tapi nggak menang gitu ya. Itu aneh teman-teman. Jadi bugnya belum ditemukan. Nah, jadi yang penting teman-teman udah bisa mainin gamenya aja, nggak apa-apa. Itu udah kakak hitung selesai. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan teman-teman fotoin dari satu-satu ya. Program salam perkenalan wasit. Nah, silakan foto yang ini teman-teman. Find out the names. Yang mau foto boleh foto, silakan. Di atasan dikit lagi, Kak. Atas lagi. Oke. Nah, Atas bukan bawah. gini, Lagi. ini. Kan yang dikerjain ini doang. Yang lainnya udah ada. Find out the name dong. Iya, find out the names-nya aja. Oh, yang dibikinnya itu aja. Jadi yang lain sudah ada. Sudah ada, betul. Yang dibikin ini aja. Yang lain udah ada, tinggal dipakai. Oke, udah? Kalau mau nambahin Sprite yang 1 sama 2 itu yang besar itu enggak apa-apa kan? Yang mana tuh? Yang orangnya bilang Ronaldinho. Oh, Ah, nah ini nambahin variabel sendiri teman-teman ya. Variabel kalau misalnya nanti kan di sini ada variabel player kanan, player kiri, terus ada skor. Nah, itu teman-teman bikin variabel sendiri nih di sini. Ya, bikin nih variabelnya juga foto deh, variabelnya foto. Nanti teman-teman bikin variabel sama persis kayak yang kakak buat. Ada player kanan, player kiri, skor player kanan, skor player kiri sama win. Teman-teman buat variabel yang sama persis kayak yang kakak buat. Udah di foto variabelnya? Dah. Udah, oke. Sekarang program kontrol raket. Nah, ini raket L dulu ya. Raket L. Ini kakak stop dulu deh.
Yang aktifkan kontrol ini aja yang dibuat. Betul, yang artikan kontrolnya aja yang dibuat. Yang lain udah ada, udah disediain. Oke. Biar lebih menantang, kakak kasihnya yang raket L aja ya. Yang raket R teman-teman tinggal ubah aja tuh. Kira-kira apa yang diubah. Sesuaikan sama soalnya. Udah? Oh, kalau raket R tahu sudah. Udah gampang ya. Udah Nah. difoto semuanya? Oke. Sekarang menghitung bola yang tidak tertangkap. Adanya di ball. Ini nih, checking the goal. Ya, yang ini teman-teman. Silakan difoto. Dah. Yang lain udah? Foto atau screenshot? Belum Kak. Oh, belum. Oke, yang belum silakan. Ayo, monggo. Sudah? Syifa udah? Belum Kak, ini HP-nya nggak bisa. Oke, kakak tungguin Syifa. Sabar. Nggak apa-apa. Santuy. Kakak tungguin. Yang tadi udah belum? Syifa yang tadi difoto nggak? Udah tadi, tapi Nge-lag tadi ya? nggak sengaja kepencet apa gitu. Habis itu tiba-tiba mati. Hmm. Coba di Udah? Belum? HP-nya ternyata mati Kak. Ya, kakak screenshot aja ya Syifa ya. Iya. Oke. Nanti kakak kirim di kolom chat. Oke, habis itu tas terakhir tuh deskripsikan kemenangan. Oke, kemenangan itu yang ini. Oke, silakan difoto teman-teman. Checking the victory. Ini kakak screenshot juga. Nanti yang nggak ke foto tinggal cek aja. Oke. Oke. Udah difoto? Sabar, Kak. Oke. Sudah? Dah. Oke. Terakhir ya. Terakhir itu sprite 1 sama sprite 2. Nah, sprite 1 dan sprite 2 itu custom ya, teman-teman ya. Jadi bikin custom, nanti bikin aja persegi panjang, terus diwarnain warna ungu sama warna orange. Gampang ya harusnya ya. Cara buat sprite custom kalau teman-teman nggak tahu, ini pilih yang tombol kucing, terus pilih yang kuas ya teman-teman ya. Klik yang kuas. Nah, kalau udah nanti teman-teman tinggal pilih bentuk kotak, bikin persegi panjang aja. Udah selesai jadi. Sama kan? Ini sprite 3. Kalau udah jadi, nanti sprite 3-nya tinggal duplikat. Nah, terus sprite 4, warnanya diubah. Warnanya diubah jadi orange. Nah, warnanya tinggal diubah aja jadi orange. Udah selesai. Kok nggak berubah dia warnanya? Oh, gini caranya. Kasih lebih. Udah jadi. Gampang ya. Nanti tinggal kecilin doang ukurannya. Kecilin, tinggal atur size-nya di sini. Gitu ya cara buat sprite 1 dan sprite 2. Oke, programnya silahkan teman-teman foto sprite 1. Ini dia programnya. Nah, Sudah barusan. oke. Biar lebih jadi Kakak screenshot ya buat teman-teman yang nggak ke screenshot. Udah difoto? Nah. Oke. Sprite 2 sekarang. Sprite 2. Sprite 2 kakak screenshot juga. Oke, udah ya? Udah. Oke, kalau udah sekarang silakan teman-teman buka dan kerjakan soal nomor 8. Share screen. Share screen lagi. Baiklah. Biar kalau bingung kakak bisa bantu.
Kayak kakak kirim di kolom chat ya gambar tadi ya. Udah kakak kirim, silahkan teman-teman lihat aja. Oke, semangat teman-teman. Kalau bingung tanya kakak aja. Ya, tolong Kak. Kenapa Albi? Eh, ini yang atur player kanannya, yang aturnya itu nggak ada. Ya, Harus bikin kah? betul harus bikin dulu variabelnya. Tadi di foto gak Namanya, variabel yang harus dibikin? ya, Di foto ya. Nah, nanti bikin semua aja langsung biar nggak pusing. Kak kebodo Kak. Iya, Yang Jio. atur player kanan kiri. Iya, dibuat Dengan ya player variabelnya. kanan kiri aja ya Kak. Tadi Jio foto gak variabel yang harus dibuat apa aja? Enggak Kak. Oke, Itu. kakak screenshot deh ya. Nanti, eh, oke. Kakak kirim ke grup ya, variabel yang harus dibuat. Jangan di grup deh, di kolom chat. Nanti langsung dibuat aja variabelnya, biar nggak bingung. Ada 5 variabel, player kanan, kiri, skor player kanan, skor player kiri, sama win. Eh, Oke, udah kakak kirim ya, teman-teman lihat kolom chat Zoom. player kanan. Oh, kanan.
Nah, Mister, Iya, ya. ini yang siarkan ini buat pesan baru kah? Betul, buat pesan baru. Kak, ini kan ada pesan goal sama record, Kak, di Daging The Goal. Nah, Iya, itu yang record sama live record itu buat baru, Kak. betul buat. Oh,
Kita balik Zoom yuk, teman-teman. Aduh, belum selesai. Tar, save dulu. Ya, save dulu, teman-teman. Jangan lupa save dulu, save dulu. Save dulu, biar nggak hilang. Oke, kakak bantu stop share screen ya, semuanya ya. Sabar, sabar, sabar. Ya, save dulu, save dulu. Save, jangan lupa teman-teman di save. Ya. Tinggal dikit loh Kak nanggung. Waktunya udah habis. Tinggal nanggung. Wah. Oke, nanti kakak Coba. cek ya semuanya ya. Jangan lupa diselesain teman-teman. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Nggak ada. Udah paham materi hari ini? Bikin Sudah. puzzle? Gampang ya harusnya ya. Ya Allah. Oke. Amin, semoga Oh paham. iya, Kak. Yang soal nomor 7 tadi yang bola-bolanya belum dibikin. Bola-bolanya ya nggak apa-apa. Nanti bikin ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita foto-foto seperti biasa, teman-teman. Albert sama Zafran, boleh dinyalain kameranya? Zafran nih nyala nggak kameranya? Hitam semuanya. Oh, oke. Oh, ditutup ya ininya ya. Oke. Albert, halo Albert. Albert, kemana Albert? Boleh nyalain kameranya Albert? Nah, Fahriza udah ngantuk tuh. Albert. 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 Kakak hitung ya, sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ujungnya kita. Ini udah pose semua ya. Oke, Albertnya nggak ada. Gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Oh ya, teman-teman yang mau upload di IG, upload aja ya. Tag Algorithmics nanti bakal di-repost harusnya. Oke? Oke, dadah teman-teman.